Pemirsa, setelah penelusuran di Museum Bala Lempoa, ternyata Mbah Bejo dan Jenita Janet tertarik untuk melakukan penelusuran di monumen korban 40.000 jiwa. Kira-kira misteri apa yang akan terungkap di tempat bersejarah penuh pertumpahan darah ini? Sesaat lagi. Janet ingin mengajak Mbah ke sini untuk melihat bahwa di monumen di Sulawesi Selatan ini dulu itu pernah terjadi peristiwa Westerling, di mana kejadian itu merenggut 40.000 nyawa. Pemirsa, ternyata Sulawesi Selatan menyimpan sebuah sejarah pilu yang menelan puluhan ribu jiwa yang dikenal dengan pembantaian Westerling. Pembantaian ini dipimpin oleh pasukan Belanda yang dikomandoi oleh Raymond Pierre Paul Westerling. Peristiwa ini terjadi pada bulan Desember 1946 hingga Januari 1947 ketika terjadi operasi militer penumpasan pemberontakan. Peristiwa pembantaian ini dilatar belakangi karena perlawanan rakyat Sulawesi Selatan terhadap penjajahan Belanda yang tak kunjung padam. Akhirnya pimpinan Belanda memberi kekuasaan penuh kepada Raymond Westerling untuk melaksanakan tugasnya dan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu. Setelah melakukan sejumlah operasi militer di berbagai lokasi di Sulawesi Selatan, akhirnya pada akhir bulan Februari tahun 1947 Belanda menarik kembali pasukannya ke Jawa.
Beberapa ribu rakyat Sulawesi Selatan yang menjadi korban keganasan tentara Belanda hingga kini tidak jelas. Tahun 1947, delegasi Republik Indonesia menyampaikan kepada Dewan Keamanan PBB korban pembantaian terhadap penduduk yang dilakukan oleh Kapten Raymond Westerling sejak bulan Desember 1946 di Sulawesi Selatan mencapai 40.000 jiwa. Perbuatan Westerling beserta pasukannya dinyatakan lolos hukuman pelanggaran HAM oleh pengadilan Belanda. Untuk mengenang para korban, akhirnya pemerintah Kota Makassar membuat sebuah monumen yang dinamakan Monumen 40.000 Jiwa. Terus Pak, itu kejadiannya ini kira-kira tahun berapa nih Pak? 1946. 1946. 11 Desember 1946. Pak, ini kalau boleh nanya sejarah dibuatnya monumen ini seperti apa Pak? Ini kan berupa seperti peti mayat ini. Oh, ini peti Ya, ya? ini monumen ini kalau yang terbesar ini. Ini orang yang memikul ini. Bapak pernah melihat nggak Pak mungkin sosok-sosok yang ada di sini gitu? Tidak pernah. Tidak pernah Tapi sama. suara kuda biasa ada. Suara kuda Ya, dengan suara sepatu. Ya, siangnya ini persis di tempat saya berdiri ini, dia menghadap ke sini. Dia memandang matahari, tereknya matahari. Di belakang saya ini udah ada lubang ini. Udah ada lubang. Dan suruh berjajar, berdekatan seperti ini. Dia habisin satu persatu dari sini. Hawanya udah hampir masuk ke badan saya Mbak, jadi kayak suasana terharu gitu ya, apa ya? Ada seseorang yang di sini yang benar sangat-sangat kokoh, dia sosoknya laki-laki Mbak. Dia yang walaupun dia sudah jadi korban Mbak, tapi dia masih ingin untuk berdiri di sini Mbak. Dia karena dia merasa tanah ini adalah tanah milik masyarakat Sulawesi Selatan. Astagfirullahaladzim. Dan ini tepat di belakang saya ya Mbah. Di belakang saya ini ada sosok, kanan kirinya ada aduh Janet nggak bisa masuk Mbah. Ini kayaknya memang agak ke depan gitu loh. Coba pemirsa, saya pengen sedikit membuka wacana di sana teman saya satu ini untuk melihat ke belakang seperti saya bisa cerita. Di belakang saya ini ada sosok ibu yang dia tidak sampai dia masih menggendong anaknya Mbah. Dia jadi korban. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sampai mereka disatukan sama hewan Mbah. Benar-benar mereka sangat melaknat dengan orang yang namanya Westerling itu Mbah. Tangan saya coba digerakkan. Ini adalah tempat di mana anak sama ibu yang masih berpelukan itu dibantai di sini, disatukan beserta hewan, dan banyak beberapa orang juga menumpuk di sini ya Mbah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah Mbah. Mbah, udah Mbah. Iya Mbah, udah Mbah. Tadi Janet nggak bisa berkomunikasi lama-lama karena banyak sekali yang ingin
ingin menyampaikan sesuatu dan sampai Janet tidak bisa menangkap omongan mereka seperti apa? Ya sebelumnya kita berdoa dulu untuk ibu-ibunya yang ada di sini. Mudah-mudahan Mbah, apa yang sudah kita lakukan di sini ada nilai yang bisa kita ambil. Dan untuk Bapak, kita mengucapkan banyak terima kasih sekali Pak atas penjelasannya. Terima kasih ya. Terima kasih. Nah, juga Janet sudah tidak penasaran lagi karena memang sudah mendapatkan cerita di sini. Dan sekarang bagaimana kalau kita langsung sampai Mas Tukul aja di sekolah yang katanya angker di daerah Sulawesi? Kita langsung aja ya, pemirsa. Yuk, kita langsung. Dari mana aja Mbak? Tadi saya sudah jalan-jalan ke Monumen 4000 Jiwa. Di sana banyak sekali tokoh-tokoh warga dan juga peperangan hebat sekali di kota ini, Mas. Bisa sekarang berada di salah satu sekolah terangker di Makassar, bisa terkenal dengan hantu Belanda. Menurut cerita dan pernah kita lihat di salah satu televisi bahwa di sini pernah terjadi kesurupan yang massal yang sangat luar biasa sampai di hari-hari. Apa suasananya? Mbah, siap Mbah? Kita masuk dari pintu gerbang, ini sekolah ya Mas ya. Pintu gerbang ini sudah satu mungkin kita merasakan aura negatif sekali di sini Mas. Karena apa? Saya melihat sekelebatan orang tapi bertiga ini Mas. Orang ini tiga, cuman rambutnya pirang di sini. Kasihan yang satunya itu cowok. Gimana? Kati Peri mungkin ada yang disampaikan lagi? Belum masuk nih ya. Aku udah ngerasa kayak sini banyak juga mungkin ini yang itu tadi kan ada sosok yang dari Belanda kayaknya ya. Seperti ada 3 orang, perempuan 2, laki-laki 1. Tapi banyak banget di sini yang simpang siur Mas. Banyak yang menampakkan dirinya di atas sebelah sini di depan. Nah itu ya, itu Miss K. Nah pemirsa penasaran, ikuti terus Mr. Tukul jalan. Pemirsa, masih ingatkah Anda dengan kejadian kesurupan massal yang terjadi di salah satu sekolah di kota Makassar? Sekolah ini dahulu merupakan bekas sekolah Belanda pada tahun 1939 hingga 1945. Konon di sekolah ini terdapat legenda cinta segitiga warga Belanda yang bernama Clara, Robert, dan Emil. Konon Clara dan Robert merupakan sepasang kekasih, namun kisah cintanya terhalang oleh Emil yang merupakan keturunan seorang bangsawan. Karena Emil yang tidak suka dengan kehadiran Clara, ia kemudian membunuh Clara dan memasukkannya ke dalam sumur, yang kini menjadi toilet wanita di sekolah ini. Cerita lain menyebutkan bahwa Emil juga ikut membunuh Robert dengan menembaknya sebanyak 98 kali, dan menguburkannya di tempat yang kini menjadi kantin sekolah. Cerita itu hingga kini masih simpang siur kebenarannya. Sejumlah kejadian aneh sering terjadi di sekolah ini hingga puncaknya di tahun 2008 lebih dari 80 siswa kesurupan massal di kelas yang tak jauh dari sumur yang kini ditutup.
Tim Mister Tukul mendapat kesempatan untuk mengobservasi sekolah ini guna menguak legenda cinta segitiga. Tak disangka Mbah Bejo juga mengungkapkan sebuah cerita tentang asal-muasal sekolah ini. Penasaran? Saksikan terus penelusurannya sesaat lagi. Gimana nih? Ini ruangannya luas ya Mas, tapi kok nafas Janet terasa sesek gitu, kayak di sini kayak penuh gitu, dan kita masuk ke tengah-tengah mereka gitu. Assalamualaikum. Aduh. Waalaikumsalam. Ini Pak Dahlan nih, bisa diceritakan Pak Dahlan, sebenarnya ini ruangan apa ini? Ini merupakan salah satu bangunan Belanda, kira-kira usianya kurang lebih 100 tahun. Dulu sekolah ini merupakan sekolah yang berkumis, masuk. Apa itu? Kumuh dan miskin. Biasanya apa yang susah Pak dalam melihat atau menurut murid-murid yang ada di sini? Ya, biasanya pada saat pembangunan ruang kelas baru itu dan kami lakukan penebangan pohon, disitulah sering terjadi kesurupan di sekolah. Pak Bejo, apa yang dirasakan? Kalau saya di depan sana, di belakang ya, kalau depan sana itu ada sumur tua. Terus hasil bisu itu sekarang ada di sumur sana, dan sumur ini kemungkinan besar sekarang ditutup. Kalau dari Ya, tadi yang Pak Mbah ceritakan, ya mungkin yang tadi aku gambarkan Mas Tukul di belakang sana itu kayak ada energi yang sangat kuat, dan itu di belakang pohon, di belakang pohon. Di kanan. Di belakang pohonnya itu ada kayak sumur ya, tapi sekarang udah ditutup. Nah, Pak Dahlan, di sekolah ini kan pernah terjadi kesurupan massal. Tahun berapa dan seperti apa ceritanya? Puncaknya Mas pada tahun 2008 yang lalu itu kurang lebih 80 siswa yang masa 2 kelas itu. Sampai berapa hari itu? Itu sampai 3 hari itu. Nah, kabarnya di sekolah ini ada sosok hantu yang bernama Clara Robert. Sebelum saya ke Katy Perry dan Budi, apa Mbak? Saya melihat yang tadi sumur, memang sumur itu kalau saya telusuri dengan mata batin saya, itu akan tembus ke benteng gitu ya. Ada benten apa benten itu. Jadi dimasukin di situ semuanya. Jadi air ini tidak bisa untuk digunakan lagi, Mas. Ini masih kedengaran di telinga saya, ini kolom-kolom ini masih kedengaran. Masih ada yang sedih di sini, Mas Tukul. Ada yang sangat sedih karena dia harus mengorbankan perasaannya untuk seseorang laki-laki. Di sini kayak menjadi cinta segitiga seperti yang Janet lihat ya. Tapi yang lebih muda ini kayaknya dia sangat tersakiti, sangat berkorban sekali untuk cinta sejatinya ini. Terus akhirnya si yang segitiga ini yang jadi sebenarnya yang dia jadi korban ini yang lebih muda, dan dia tempatnya ada yang sebelah sana, mungkin di sumur yang itu mungkin ada kaitannya seperti itu, karena tadi yang lebih tua umurnya ini mungkin dia beberapa kali lewat-lewat ke sini. Ya? Dia bersama laki-laki, satu orang laki-laki. Mungkin ini yang namanya disebut tadi Robert itu, dan Claranya yang anak itu. Betul. Oke, kalau gitu Adalah mohon izin, boleh kita langsung aja ke tempat yang kesurupan. Kelasnya gimana? Boleh? Nama saya Fitri Ayuningsih, biasa dipanggil Pipit. Saya di sini sudah hampir 1 tahun lebih. Pertama datang ke sekolah itu kayaknya dingin sekali. Memang sih malamnya dikasih mimpi. Katanya sih mimpinya kayak gimana ya? Kayak ada sosok 2 cewek, nggak tahu
Nggak tahu itu memang sekilas atau bagaimana begitu. Dia kayak ngadap ke saya. Terus pas jam istirahat, nggak tahu kenapa semua badan itu dingin sekali. Pas selesai makan, selesai gini langsung jatuh. Dan saya tahunya sih cuma 3 Kak di sini yang populer di situ, Clara, Robert, sama Email. Kalau yang dekat ring itu anak sekolah, bajunya pendek, roknya pendek, tapi rambutnya sebahu, tapi tatapannya ke saya itu kosong. Dengar cerita sih Kak, kan baru juga sering dengar dia itu cinta segitiga antara Robert, Clara sama Email. Mbak Bejo, apa yang dirasakan Mbak Bejo? Dan saya lihat yang ruangan ini memang sering sekali, mungkin kalau anak-anak siswa atau siswi tentunya yang banyak perempuannya ini Mas, kalau lagi mungkin maaf mungkin berhalangan, itu akan mungkin ke belakang sana ada kamar mandi, itu mungkin membuang kotoran sembarangan. Ini di sini sebenarnya nggak mau kotor Mas. Karena sekali bukan yang tadi yang diceritakan, yang dilihat dari Mbak Janet tadi, bukan 3 tadi yang paling ganas, bukan itu. Karena di sini orang-orang yang di sini yang tua ini benar-benar pengen bersih Mas, karena ini di titik sini itu dulu juga salah satu tonggak perjuangan yang ada di sini Mas, tempat ini. Yang aku rasain auranya lebih kuat dibanding dengan lokasi-lokasi yang lain ya. Penasaran Mbak Bejo akan memperlihatkan komunikasi yang ada di sumur itu ya, karena Mbak Bejo tidak menginginkan komunikasi di sini ya, langsung aja ke sumur. Nah pemirsa, keangkeran sekolah ini ternyata memang terbukti. Ketika tim Mr. Tukul melakukan survei di hari sebelum syuting, tiba-tiba saja ada seorang siswi yang sedang istirahat di kantin mengalami gangguan astral. Ketegangan pun belum berhenti ketika satu siswi berhasil ditenangkan, siswi lain pun mengalami kerasukan. Namun sayangnya siswi ini menolak untuk diliput. Mr. Tukul jalan-jalan, sekarang kita tanya ke Pak Dahlan, posisinya di mana sih sumur itu? Pak Dahlan, di mana sumur itu? Di dalam, pas di Indonesia sana, di dalam. Ini sana Pak. Sebalik. Mbak Bejo, ini kayak ada sesuatu Mbak. Pegang. Mbak Bejo, sosok apa yang ini? Ini Mas, kalau di daerah sini mungkin banyak sekali yang merasa seperti ini. Perempuan ini yang sering sekali namanya ini. Iya. Loh. Ya ini apa jam ini? Iya, jalan seperti ini.
ingin dia sampaikan. Iya. Dia sangat sedih sekali. Dia harus mengorbankan perasaannya, dia harus jadi korban. Tapi dia tidak ingin mengganggu. Sebenarnya dia tidak ingin mengganggu siapapun. Dia ingin didoakan. Gimana? Sosoknya apa Mbak? Nama sosoknya masuk ke Janet apa Mbak? Ini yang dinamakan tadi cinta segitiga. Nah, kisahnya masuk ke yang cerita yang perempuan, Mas. Pemirsa Mr. Tuko Jajaran, sepertinya Mbak Bejo beserta KTPRI Indonesia Janet ini akan menelusuran dengan sendirinya. Seperti apa penelusuran Mbak Bejo dan Janet? Jangan kemana, saksikan terus Mr. Tuko Jalan. Pemirsa, sebelum Mbah Bejo melukis, ternyata ia dan Janet ingin melakukan penelusuran di sebuah kantin yang konon di tempat inilah dahulu sosok Robert ditembak dan dimakamkan. Ini sudah rasanya berbeda sekali kan? Betul. Merasakan apa kira-kira? Aku malah tertarik ke sebelah sini. Ya, ini banyak sekali dan sering siang, apalagi malam seperti ini. Siang pun ada kegiatan anak-anak siswa yang di sini, yang berlalu lalang di sini, dan juga sering orang kemasukan. Ini kayaknya sosoknya banyak perempuan. Dan kayaknya mereka udah terbiasa dengan berinteraksi dengan manusia. Di sini ada laki-laki. Ini kayaknya kayak orang Belanda ya. Laki-laki tapi perempuan-perempuannya ada yang lokal, ada yang asli Indonesia. Ada perempuan yang mengikuti laki-laki yang bule itu, terus kayak noni-noni. Ini tepat di belakang saya. Mbak. Tepat sekali. Mbak. Ini apa? Mungkin? Iya. Jeli sekali ini. Di malam ini awalnya memang berbeda ya, berbeda dengan waktu kita ada di depan. Karena saya sendiri ini berat sekali. Mungkin bisa diceritakan tadi ada apa sih sebenarnya? Astagfirullahaladzim, memang melangkah dari sana memang agak berat, tapi pengen buru-buru gitu. Jadi dari sana kayak ada sosok perempuan sama laki-laki yang ngikutin aku dari belakang, persis dari sebelah kanan. Dan yang perempuannya kayaknya tidak suka gitu atas keberadaan kita di situ. Tadi memang sosoknya yang aku lihat memang bukan orang Indonesia, dia seperti bule, tapi rambutnya agak berantakan. Itu dia cuma bisa gini-gini doang. Yang laki-laki rambutnya sebahu, hampir seperti perempuan tapi itu laki-laki. Tampan, hidungnya mancung, tapi mukanya sangat besar banget. Adalah Mbak yang ceritakan selanjutnya, Mbak. Aduh, ya. Ya karena tadi sempat pengen masuk juga, pengen masuk di diri ini karena hampir sama sih, hampir sama face-nya juga sama, cuman tinggi aja. Kita dikelilingi dengan banyak sosok perempuan, gitu. Tapi memang yang paling kuat adalah yang di belakang situ. Nggak tahu ada apa, Janet belum bisa menembus ke situ. Cuma kayaknya ada tempat. Di mana itu adalah sasaran buat melihat di situ perempuan. Ya, yang tadi.
ditunjuk Mbak, aku tadi udah lihat sebenarnya. Jadi sempat kesini, sempat mau bukan nyerangnya, cuman dia enggak mau keberadaan kita berada di sini sebenarnya. Kebetulan sekarang ada di sana, coba nggak percaya. Paling atas itu. Astagfirullahaladzim. Mbak, astagfirullahaladzim. Mau ke daerah sini, kaki saya, Mbak. Belum kita bisa cerita banyak masalah tiga sosok tadi. Sudah banyak sekali makhluk-makhluk astral yang pengen masuk ke sini. Itu yang jelas perempuan. Tadi juga itu perempuan. Jadi memang di sini kebanyakannya sosok perempuan. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan, saya masih bersama Pak Dahlan dan dua bidadari ini. Nah, pemirsa penasaran sosok apa yang akan divisualkan dan dilukis oleh teman-teman ya. Yuk. Gimana, Mbak? Mas Tukul. Gimana? Ini yang tadi seperti diceritakan tadi betul sekali yang digambarkan oleh Mbak. Ini ada terjadi cinta segitiga. Ini satu laki-laki yang dicintai oleh dua perempuan. Ini mungkin sosok yang digambarkan ini adalah Clara yang tadi sempat berkomunikasi di sumur di belakang. Dan ini email. Kalau yang kakimu yang kena sini itu anunya yang mana? Kayaknya tadi itu memang bukan oleh yang tadi penunggu ini, tapi sama makhluk yang ada di situ. Kalau kita nggak boleh masuk ke situ. Ini masih nunggu, jadi masih nunggu ini, masih di sumur, masih ini, ya penderitaannya masih ditunggu di sana. Ini maaf, cerita lukisan aja udah kayak gini loh saya. Merasakan dua-duanya. Kalau dua bidadari, gimana nih? Ada yang mau ditambah ya? Lihat sosoknya. Iya. Ternyata cantik. Pas aku lihat lukisannya cantik ya. Ya, Mbak Bejo, mungkin ada pesan agar peristiwa kerasukan massal di sekolah ini tidak terjadi lagi, Mbak. Monggo, Mbak. Ya. Sebenarnya di sini tidak pengen seperti itu, Mas, karena selalu harus bersih benar, ya, bersih lahir, bersih batin. Apalagi mungkin banyak siswa atau siswinya yang perempuan ini banyak sekali yang anak-anak sekarang ya kayak gitu, Mas. Yang bisa kita ambil nilai-nilai di sini adalah yaitu kebersihan harus dijaga. Dimanapun kita mau melakukan sesuatu kita harus mulai dengan Bismillah, Mas. Berdoa dulu. Dan kalau tadi dari belakang sampai sini kayak dituntun gitu bahwa wanita-wanita, laki-laki harus menghargai wanita dan wanita harus juga menghormati laki-laki, seperti itu. Terima kasih Pak Dahlan, salam hormat buat semuanya. Terima kasih. Kalau ada tutur kata bahasa perilaku yang kurang berkenan, mohon maaf kan. Ya, terima kasih. Pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan,
ambil sisi positif dari tontonan Mister Tukul Jalan-Jalan, yang negatif dan diambil. Oke, kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketemu lagi di Mister Tukul Jalan-Jalan di tempat yang berbeda, yang lebih menarik, wisatanya, misterinya, dan ambil sisi positifnya. Saksikan terus Mister Tukul Jalan-Jalan.